Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dalam 3 hari, aku bisa kembali ke tubuhku. Setelah menerima pikirannya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat ke atas. Selama beberapa hari terakhir tidak melihat pemandangan luar. Di mata, apa yang dilihatnya adalah Chu Xuan-er dan Chu Ling-er. Pada saat ini, dia menggoyangkan rambut putihnya dengan lembut, dan menyeka wajahnya dengan sutra putih bersih, bahkan jika itu adalah kotoran. Jika aku kembali ke jiwaku sekarang, apakah itu akan membuat mereka takut? Melihat keduanya, Ye Chen tidak bisa menahan bisikan. Namun, Ye Chen pernah menderita kerugian, tetapi Ye Chen tidak akan untuk kedua kalinya, ketika bangkit akan bersembunyi meningkatkan kekuatan dan membalas dendam. Ye Chen sudah memikirkannya. Bahkan jika jiwanya kembali, Ye Chen harus menemukan waktu ketika malam sepi, ketika hanya ada sedikit orang. Yang terbaik adalah jika tidak ada orang lain yang hadir, jika ini membuat orang tahu bahwa sudah bangun, orang-orang yang membencinya akan membunuh dengan luar biasa. Itu adalah malam yang sepi lagi. Ada ketenangan di paviliun Giok, dan Chu Xuan-er dan Chu Ling-er pergi satu demi satu, dan semuanya menjadi damai pada saat ini. Besok adalah waktunya jiwaku kembali ke dalam tubuhku. Sementara Ye Chen menggunakan jiwa liar untuk meredam jiwa, sambil memegang dagunya dengan kedua tangan, dia bosan dan menunggu berlalunya waktu sehingga jiwa akan kembali dalam 3 hari. Namun, setelah Chu Ling-er dan Chu Xuan-er pergi, ada suara di luar, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menatapnya. Itu adalah seorang pria berbaju hitam, bertopeng, sangat cepat, dan masih dalam keadaan tidak terlihat. Meski menggunakan mata roda abadi tidak dapat menangkap sosoknya sepenuhnya. Ye King. Segera, Ye Chen melihat identitas pria berbaju hitam, bukankah itu guru Qi Yang? Qi yang dipukuli olehnya di platform pertempuran hari itu, dan Ye King sangat marah sehingga dia datang ke puncak Giok untuk membahas situasinya, tetapi diusir oleh Chu Xuan-er yang kuat. Apa yang kamu lakukan di sini? Mata Ye Chen sedikit menyipit, menatap Ye King. Di luar, setelah Ye King masuk, dia melihat sekeliling terlebih dahulu, dan kemudian maju ke tempat tidur batu giok es, melihat ke atas dan ke bawah tubuh Ye Chen, dan tidak bisa menahan senyum aneh. Segera, Ye King mengeluarkan tas, memasukkan tubuh Ye Chen ke dalamnya, membawanya dan pergi. Di alam abadi, Ye Chen tiba-tiba berteriak, percaya bahwa niat Ye King di tengah malam untuk mencuri tubuh fisiknya. Jelas, Ye Chen tidak mengantisipasi adegan ini. Dia tidak bisa memahami rahasia tubuh fisiknya. Ye King mencuri tubuh fisiknya, bukankah itu demi mata kirinya? Untuk sesaat, Ye Chen memikirkan banyak hal. Identitas Ye King pasti tidak sesederhana itu di permukaan. Sangat mungkin bahwa kekuatan lain ditanam di mata-mata Heng Yue. Untuk mendapatkan mata roda abadi, dia datang untuk mencuri tubuhnya. Ye Chen berteriak lagi, sialan tua ingin mencuri tubuhku. Ye Chen bisa membayangkan akhir di mana tubuh diambil. Mata roda abadi akan digali, dan tubuh yang tidak berguna akan dihancurkan. Hanya saja Ye Chen akan dapat kembali ke jiwanya besok. Pada titik inilah tubuhnya dicuri. Jika tubuh dihancurkan, segel jiwa diangkat, dan itu akan menjadi hantu yang kesepian. Sekarang, Ye Chen hanya bisa berharap bahwa Chu Xuan-er akan melihat pencurian, jika tubuhnya akan diambil, dan omong kosong apapun bisa terjadi.
Benar saja, Ge King baru saja muncul dari puncak giok, dan ada raungan yang datang dari ketiadaan. Seorang lelaki tua berbaju hitam membombardir pesona pembatas Heng Yue. Ye Chen mendongak dan melihat sekilas apa lelaki tua berbaju hitam itu. Dia sudah mati, tetapi dia memiliki aura yang kuat. Bukankah itu jenderal kematian? Sekte Zeng yang sangat licik, menggunakan jenderal kematian untuk menarik perhatian, agar Ge King dapat mengambil tubuhku dan melarikan diri di saat kekacauan terjadi. Tak perlu dikatakan lagi Ge King adalah mata-mata yang ditanam di Sekte Heng Yue oleh Sekte Zeng Yang. Siapa yang begitu berani? Hanya mendengarkan teriakan luar, Tong Xuan melangkah keluar dari aula, dan kemudian banyak penatua yang Dingtian muncul. Itu jenderal kematian. Tong Xuan melihat sekilas bahwa lelaki tua berbaju hitam itu adalah seorang mayat hidup. Melihat ini, Yang Dingtian menyerang mayat hidup mereka satu demi satu. Kali ini berbeda dari yang terakhir. Kali ini di Sekte Heng Yue. Ini adalah tempat mereka. Ada banyak pria kuat. Secara alami, mereka tidak takut pada mayat hidup. Boom! Gemuruh. Perang dimulai dan langit malam yang gelap menjadi indah. Ini, ada apa? Gerakan besar seperti itu secara alami mengejutkan murid-murid Heng Yue. Ada seseorang menyerang Sekte Heng Yue. Siapa yang begitu berani membuat keributan di sini? Dalam gelombang diskusi, mata semua orang menjadi hampa, dan masih ada seseorang yang memperhatikan Ge King. Pada saat ini, dia diam-diam berjalan keluar dari Sekte Heng Yue membawa tubuh Ye Chen, dan kemudian terbang. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Di alam abadi, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, segel jiwa tidak bisa dikembalikan, Ye Chen hanya bisa menonton, atau hanya melihat Ge King membawa tubuhnya. Kakek naga berkata, kamu adalah anak yang tidak beruntung, itu tidak mengherankan, siapapun iri dan menginginkan matamu. Mendengar kakek naga berbicara, Ye Chen buru-buru bertanya, berharap untuk bertanya, apakah kakek naga memiliki cara untuk melepaskan segel terlebih dahulu, dan biarkan aku kembali pada tubuhku, aku tidak ingin menjadi hantu yang kesepian. Kakek naga menjawab, meskipun aku benar-benar ingin membantumu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku masih dalam keadaan segel, dan kamu masih dalam kesadaran alam abadi, bahkan jika aku ingin campur tangan, itu di luar jangkauanku. Namun, begitu kata-katanya turun, raungan keras datang dari luar. Mendengar suara itu, Ye Chen mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia melihat gunung yang menjulang tinggi di luar runtuh dengan telapak tangan seseorang, dan Ge King, yang berada di kehampaan, terguncang dan terbang keluar. Orang itu berkata, kamu bisa meninggalkan mayat itu, dan kau bisa pergi. Dalam kegelapan, pria lain berjubah hitam keluar, dan sosok itu juga sangat aneh, terkadang ilusi, terkadang menatap, hanya untuk memastikan dia sudah tua, karena suaranya sangat tua. Sepertinya banyak orang benar-benar menginginkan tubuhku, Ye Chen mencibir, menyalakan mata roda abadi karena terlalu hebat menarik banyak perhatian. Sekte Zeng yang akan berpikir untuk mencurinya tubuh fisik, maka kekuatan lain pun sama. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria tua berjubah hitam itu. Dia Ling Zhen. Ye Chen mengedipkan matanya dan melihat siapa pria berjubah hitam itu. Bukankah Ling Zhen yang penuh dengan kebajikan, orang paling munafik? Keadilan. Ye Chen mencibir, Ling Zhen, kamu munafik, penjahat yang baik. Sementara Ye Chen mencibir, dua gunung lainnya runtuh, dan Ge King diangkat lagi dengan satu telapak tangan.
Dia memanjat dan menatap Ling Zhen dengan tatapan muram. Melihat ini, Ge Qing buru-buru mengorbankan senjata spiritual. Di hadapan Ling Zhen, Ge Qing muncrat darah di tempat. Ling Zhen tahap Heavenly Immortal setengah langkah melawan Ge Qing di tahap Dark Space begitu dipukuli sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ye Chen mengerang, diam-diam mengatakan bahwa semangatnya sangat bagus. Pertempuran di luar masih berlangsung, Ge Qing sangat malu, dia terluka berturut-turut, darahnya merah. Tubuh fisiknya adalah milikku. Ling Zhen telah menemukan telapak tangannya dan akan menggenggam karung yang dibawa Ge Qing. Bahkan di bawah sinar bulan. Tentu saja, pada saat ini, pisau tajam dengan tajam membelah kekosongan, menuju Ling Zhen. Melihat ini, Ling Zhen buru-buru bertahan, dan mengubah telapak tangannya menjadi perisai. Boom! Dengan satu serangan. Dan melihat kehampaan ada seorang pria bertopeng perlahan berjalan keluar, membawa pisau naga besar, agung dan mengesankan, dan napasnya bukan kekerasan biasa, membuat orang berpikir bahwa bukan manusia, tapi binatang buas. Ini yang datang tahap Heavenly Immortal lagi, di alam abadi, mata Ye Chen menyipit lagi. Di luar, Ling Zhen sudah saling berhadapan. Dalam pertempuran antara dua tahap Heavenly Immortal, pemandangannya tidak biasa dan luas. Bahkan saat menonton di alam abadi, Ye Chen sangat senang. Melihat Ge Qing lagi, melihat pertarungan Ling Zhen dan pria bertopeng, itu adalah keberanian untuk tidak bergerak. Jika ada sedikit gerakan ekstra, itu akan menjadi target dua serangan. Namun, tubuh fisik Ye Chen harus diperoleh dengan biaya berapapun. Dia sekarang dalam posisi yang sulit untuk menunggangi harimau. Tubuh fisik yang hampir tidak dicuri tidak dapat dengan mudah diserahkan. Dengan cara ini, Ge Qing berdiri di sana untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ya, hanya saja segera, di ruang hampa, pedang pembunuh tajam mendekatinya, membuat wajahnya tiba-tiba berubah, itu adalah pedang pengetahuan, dan orang yang menembak, kekuatannya jauh di atasnya. Apa yang kamu lakukan, berani menyentuh tubuh fisik. Tanpa diduga, ketika Ge Qing bersiap untuk melakukan yang terbaik untuk melawan, seseorang keluar dalam kegelapan, juga dengan jubah hitam, dan menghancurkan pedang dengan satu telapak tangan. Mang terkejut sampai muntah darah bahkan ketika dia menembak dan menyerang pria itu. Yin Zhou. Di alam abadi, Ye Chen melihat ketiga orang ini, siapa itu, bukankah Yin Zhou, leluhur sekte Zhengyang? Bahkan leluhur sudah keluar, sepertinya mereka benar-benar menginginkan tubuhku. Wajah Ye Chen menjadi sangat jelek. Di luar, melihat datangnya Yin Zhou, prajurit bertopeng Han dan Ling Zhen menghentikan tangan mereka, dan menatap Yin Zhou dengan mata sipit, tiga kekuatan hebat. Pria bertopeng itu segera bergerak, seperti hantu, tetapi tujuannya bukanlah Yin Zhou dan Ling Zhen, tetapi tubuh fisik Ye Chen yang dibawa Ge Qing. Siapapun yang meraihnya adalah pemilik tubuh itu, Ling Zhen juga bergerak, dan kecepatannya tidak di bawah pria bertopeng. Melihat ini, kulit Yin Zhou langsung suram hingga ekstrim. Kamu duluan. Segera, dia melirik Ge Qing berdampingan, dan kemudian melangkah ke dalam kehampaan, satu orang melawan dua tahap Heavenly Immortal setengah langkah, boom. Gemuruh. Pertempuran kembali dan pemandangannya bahkan lebih besar. Melihat Yin Zhou menyeret pria bertopeng dan Ling Zhen, Ge Qing buru-buru bangkit dan ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi. Namun, pria kuat diam-diam yang sebelumnya menyerangnya menembak lagi, dan lubang pedang menembus dadanya. Sebelum Ge Qing menghentikan sosoknya, tubuh fisik Ye Chen,
yang berada di punggungnya, ditangkap oleh tangan besar yang tiba-tiba keluar dari kegelapan. Brengsek. Yin Zeng, yang sedang bertarung, buru-buru mundur, sementara Ling Zhen dan pria bertopeng menyerang satu demi satu. Seperti yang dikatakan ketiganya, orang kuat yang ingin merebut tubuh Ye Chen. Melihat ini, Yin Yun, Tuan Han dan Ling Zhen menembak. Namun, sebelum mereka bertiga menangkap tubuh fisik Ye Chen, seorang yang kuat menembaknya, dan segera membawa tubuh fisik Ye Chen ke dalamnya, lalu menariknya keluar angkasa dan ingin menyelinap pergi. Ingin pergi. Ketiga Yin Zhou menembak masing-masing dan memecahkan setiap inci ruang. Pria yang diam-diam kuat itu dipaksa keluar, dan darah muncrat, tetapi dia bangkit dan melarikan diri. Meskipun itu juga surga semu, dia harus tahu bahwa dia menghadapi 3 orang kuat dengan level yang sama. Di belakang mereka, gunung-gunung runtuh, dan mereka bertiga saling mengejar. Malam yang sunyi menjadi sangat tidak tenang. Selain itu, dalam mengejar dan dikejar, selalu ada orang-orang kuat yang bergabung. Setiap wajah tertutup, setiap kekuatan sombong, dan yang terlemah semuanya berada di puncak langit. Keluarga Qidiki Jiang, Xinjiang Selatan. Wang Yuanhua dari keluarga kerajaan Beihuan. Sekte King Yun Zhao King. Ye Chen benar-benar melihatnya. Meskipun orang-orang kuat yang bergabung satu persatu semuanya menutupi wajah mereka, mereka tidak bisa lepas dari mata Ye Chen. Boom! Gemuruh. Dunia menderu. Jika diabaikan oleh langit, sejumlah besar orang bertempur, dari selatan ke utara, dan dari barat ke timur. Apa yang dapat Anda lihat adalah bahwa cahaya raksasa berubah menjadi debu di mana mereka lewat. Gerakannya begitu besar sehingga secara alami menarik perhatian dataran Chu. Pertempuran ini terlalu besar. Lebih baik bersembunyi. Apakah ada harta karun aneh yang lahir? Apa sebenarnya yang ada di dalam karung itu? Ye Chen bergumam, 32 orang di tahap puncak Dark Space dan 9 orang tahap Heavenly Immortal setengah langkah, ini benar-benar tidak terduga hanya untuk mengambil tubuhku. Apakah sekelompok kelinci ini bagus untuk didiskusikan? Di alam abadi, kakek naga bergema lagi. Melihat Ye Chen lagi, hati kecil itu berkibar dan sudah menyebutkan tenggorokannya, menatap lurus keluar. Dengan begitu banyak orang kuat, jika ada yang tidak memperhatikan, tubuh fisiknya akan berubah menjadi abu terbang di tempat. Ye Chen tidak menyangka bahwa tubuh fisiknya akan begitu menarik sehingga dia menarik begitu banyak orang kuat. Harus tahu bahwa 32 puncak tahap Dark Space dan 9 tahap Heavenly Immortal setengah langkah sudah cukup untuk menyapu sekte Heng Yue. Di langit, di aula yang megah, Dong Huang Taixin memeluk dadanya dengan kedua tangan, dan diam-diam melihat tirai air di depannya. Adegan di tirai air adalah adegan banyak pria kuat merampok tubuh Ye Chen, jenius tak tertandingi, sungguh sangat disayangkan sekali. Guru suci, mengapa tidak mengambil tubuh fisik Ye Chen? Di belakangnya, Ziyi bertanya ragu-ragu. Mata Dong Huang berkedip, tetapi dia tidak berbicara. Saat ini, banyak pria kuat tidak mampu berurusan dengan tubuh fisiknya, yang merupakan ironi besar baginya. Xuan Chen berkata, jika saya tahu bahwa Ye Chen akan dijebak dan dibunuh, bahkan jika saya menerima hukuman karena melanggar aturan, aku pasti akan menyelamatkannya. Mendengarkan kata-kata Xuan Chen, Dong Huang Taixin masih tidak berbicara. Ziyi berkata pada Dong Huang Taixin, mata roda abadi yang diincar sangat terkait, ayo pergi. Melihat Dong Huang Taixin masih diam, Fu Ya berkata lagi. Bagaimanapun, Dong Huang berkata sepenuh hati,
kita tidak boleh mencampuri dalam masalah dataran Chu. Jika ada kesalahan dalam reinkarnasi surga, kita tidak akan mampu menerima konsekuensinya, dan para dewa akan bertindak, bahkan surga dan dunia pasti akan menerima dampaknya. Tanpa menerima perintah dari Dong Huang Taixin, Xuan Chen dan Zi Yi menghela nafas. Dan Zi